Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan harian atau renungan pagi kita atau ibadah online kita di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya pertemuan kita walau melalui ibadah online ini adalah semua karena izin Tuhan dan semua karena berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tunduk sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan nyanyikan dari buku Lagu Sion nomor 40. Lagu Sion nomor 40 dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Kita akan nyanyikan semua bait lagu dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan dalam ibadah renungan pagi. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Kebenaran akan menaklukkan dunia. Kebenaran akan menaklukkan dunia. Yohanes 17 ayat 21. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sekali lagi, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah kecurahan Roh Kudus, murid-murid sangat dipenuhi dengan kasih-Nya, dan bagi mereka untuk siapa Ia mati, sehingga hati dilebur oleh perkataan-perkataan yang diucapkan dan doa yang dipersembahkan oleh mereka. Mereka berbicara dalam kuasa roh,
dan di bawah pengaruh kuasa itu, beribu-ribu orang telah bertobat. Sebagai wakil Kristus, rasul-rasul harus memberikan kesan yang menentukan kepada dunia. Kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang hina tidak akan mengurangkan pengaruh mereka, tetapi menambahkannya, karena pikiran para pendengarnya akan dibawa dari mereka kepada juru selamat yang meskipun tidak kelihatan masih bekerja untuk mereka. Ajaran yang ajaib dari rasul-rasul, perkataan keberanian dan kepercayaan mereka akan memastikan kepada semua orang bahwa bukanlah dalam kuasa sendiri mereka bekerja, tetapi dalam kuasa Kristus. Merendahkan dirinya sendiri, mereka akan menyatakan bahwa ia sudah disalibkan oleh orang-orang Yahudi adalah putra kehidupan, anak Allah yang hidup, dan bahwa dalam namanya mereka melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam percakapan perpisahannya dengan murid-muridnya, pada malam sebelum penyaliban, Juru Selamat tidak menyinggung penderitaan yang harus ditanggung dan dipikulnya. Ia tidak berkata tentang penghinaan yang ada di hadapannya, tetapi berusaha membawa pikiran mereka kepada sesuatu yang menguatkan iman mereka. Memimpin mereka untuk memandang kepada kesukaan yang menunggu orang yang menang. Ia bersuka-suka dalam kesadaran yang diperoleh, dan ia akan membuat lebih banyak lagi para pengikutnya daripada yang telah dijanjikannya, dan daripadanya akan mengalir kasih dan belas kasihan, membersihkan bait suci jiwa dan menjadikan manusia seperti dia dalam tabiatnya, bahwa kebenarannya dilengkapi dengan roh, dengan kuasa roh, akan keluar untuk mengalahkan dan menang. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Kristus tidak gagal, juga tidak putus asa, dan murid-muridnya harus menunjukkan suatu iman yang sama sifatnya. Mereka harus bekerja sebagaimana ia telah bekerja, bergantung kepadanya untuk kekuatan. Meskipun jalan mereka dihalangi oleh berbagai hal yang mustahil, namun oleh rahmatnya harus maju, tidak putus asa, dan mengharap segala sesuatu. Saudaraku, pada akhirnya walau setan akan seperti berkuasa atas dunia ini, tapi suatu waktu saudara, kebenaran itu akan nyata. Biasanya kita menggunakan ilustrasi durian yang sudah masak, biar kita sembunyi bagaimana rupa, tetap akan tercium bau harum atau bau enak dari durian itu. Kebenaran saudara akan suatu waktu akan berada paling tinggi daripada setiap kegelapan, daripada setiap kekurangan, kesalahan, daripada setiap kebejatan yang setan buat atas dunia ini. Kalau kita berlindung pada kebenaran, maka ketika kebenaran itu menang, kita ikut menang dengan kebenaran itu. Itulah sebabnya pilihan kita adalah mari hidup pada kebenaran. Apa yang dimaksud hidup pada kebenaran? Hidup pada kebenaran adalah hidup mengikuti apa yang Yesus teladankan kepada kita. Bagaimana hidup mengikuti teladan Yesus? Adalah ikuti kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Saya berikan contoh misalnya, Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia pergi ke rumah ibadat hendak berdiri dan membaca dari Alkitab. Itu salah satu contoh kebenaran yang perlu kita ikuti. Saya sudah pernah katakan kepada kita yang beberapa hari yang lalu bahwa hari apa kita beribadah menentukan Tuhan mana yang kita sembah. Saya selalu dalam renungan pagi, kita tidak mau saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Gereja ini dan gereja itu, ini yang lebih benar, ini yang salah. Tidak, saudara. Kita adalah semua umat Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Tapi mari kita sandarkan pemahaman kita, praktek kita pada dasar firman Tuhan, pada dasar kebenaran. Yang paling tinggi adalah dasarnya adalah pada firman Tuhan. Kalau kita berlindung pada firman Tuhan, berlindung pada kebenaran Tuhan, saat kebenaran itu
lebih tinggi dari semuanya, maka kita menang bersamanya. Demikian kiranya dapat menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini dan menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini. Sepanjang kehidupan kita, kita boleh merasakan selalu berkat Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekali lagi dengan firman Tuhan ini. Amin. Kita akan akhiri renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat yang indah kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan oleh karena kami boleh mengikuti renungan pagi. Kami telah menyanyikan pujian, kami juga sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin agar kami berjalan tidak dalam pikiran kami, tidak dalam pendapat kami, tidak dalam semua sikap dan perilaku kami. Tapi kami mau bersandar pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang hidup adalah Yesus Kristus. Bila kami hidupkan kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan kami hari ini, besok, seterusnya, sampai Maranatha. Berkati pendengar renungan ini di mana saja berada, yang selalu rajin mengikuti renungan yang hamba-Mu bagikan ini. Allah memberkati. Bagi orang yang baru datang untuk bergabung juga Tuhan berkati. Bagi yang sudah lama mengikuti, Tuhan berkati. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang membagikan firman Tuhan. Biarlah semua yang dibagikan dapat menguatkan kami. Dan Tuhan tuntun kami hari ini untuk kami tetap setia kepada-Mu. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.